sekarang punya ide apa Mas Adis terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini, sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolahnya. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Guru-guru honorer, guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang, supaya mereka bisa fokus pada mendidik dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini, Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini, Bang, mandatory spending, Bang, ya, di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Jadi, Bang, kata kunci nih,
ubah cara pandang kita. Tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata, tapi sebagai investasi